nggak sampai 1 jam habis tanda kutip ya selesai gitu tuh langsung sudah selesai. Kalau cewek mah oke selesai kebawa sampai punya anak mungkin. Tadi kan juga disinggung tuh kok. Kita harus membatasi orang-orang yang bisa masuk sampai ke dalam rumah atau cuma di luar, cuma di mana. Terus juga udah bicara soal prinsip dan ini pasti kita juga akan sampai ke titik di mana kita ngelakuin firman jadi terang dan garam di lingkungan di mana kita berada gitu kan. Nah, dalam jadi terang ini gimana sih cara kita jadi terang tapi tanpa kita tuh terang-terangan gitu? Terang-terangannya kayak gimana ya maksudnya? Aku kasih contoh deh. Misalnya aku kan mahasiswa. Terus misalnya aku itu ya silakan. Misalnya aku itu dikasih satu kewenangan khusus sebagai asisten dosen misalnya. Nah, dalam satu angkatan kuliah itu nggak tentu salah. Dalam satu mata kuliah itu nggak tentu yang ngambil itu adik-adik tingkat semua. Bisa juga teman seangkatan ngambil mata kuliah itu. Bisa juga kakak angkatan. Bisa juga kakak angkatan ngambil mata kuliah itu. Nah, dalam hal ini aku harus jadi terang dong. Kayak misal teman-temanku minta bonusin lah, nilainya oke lah. Biar lulus, kalau biar lulus mungkin masih mending biar nilaiku A, ini kurang 0,9, nanggung. Nah, aku kan harusnya jawab, ya sorry nggak bisa lah karena aku nggak berwenang di situ, bilang ke dosennya langsung. Ini aku jadi terang. Kalau terang-terangan, mungkin nanti aku jadi cerita-cerita sama temanku, tahu nggak? Tadi toh, aku punya teman yang itu loh, yang si A itu tadi minta minta dibonusin nilai, untung aku gak mau. Bagus toh. Nah, mungkin bagus. Bagus di mana? Sebenarnya kembali ke cerita ini ya, ke motivasi hati ya. Tadi sebenarnya kalau cerita ke motivasi hatimu tulus, terangmu tuh akan terpancar sih. Tapi ketika motivasi hati kita tuh nggak tulus, banyak orang tuh bisa baca kok. Dan orang tuh ini kayaknya terang tapi diterang-terangin deh gitu kan. Jadi paksakan ya. Yang jadi saya ingat satu firman Tuhan gini di Matius 6 ayat 3. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Nah, sebenarnya gini. Tuhan tuh ketika ngasih kapasitas buat kita untuk jadi terang, ya kan? Kita pun nggak perlu kalau sekarang ya di dunia YouTube. Dari YouTuber terus macam-macam lah. Sekarang kan banyak yang pengen viral ya kan? Dan mereka cari apa ya? Satu sensasi bener dengan cara gimana nah kan supaya mereka tuh terkenal. Nah, tapi kadang sekarang ambil contoh yang lagi heboh kan Ferdinand Paleka ya kan. Tapi dia dengan konteks negatif ya. Dia ngasih bantuan tapi isinya sampah ya kan. Di kemarin dibalas sama satu orang, saya lupa namanya. Tapi dia seorang Crazy Rich Surabaya. Wah, lebih sadis ini. Dia ngasih bantuan, isinya sama. Cuman di dalam dus itu ya mie macam-macam, cuma dikasih tambahan uang. Itu yang lebih bernilai, lebih gede lagi. Itu lebih gede. Saya nggak tahu motivasi hatinya memang nolong atau enggak, ya kan? Tapi kenapa harus diekspos, ya kan? Misalnya, ini bisa diperdebatan sih gitu kan. Kalau motivasi hatinya tulus, ini bisa jadi satu teladan. Oh ya harusnya kita jadi di kondisi yang lagi kayak gini, kita harus bantu orang, ya kan? Tapi kalau motivasi kita jelek, aku bantu supaya aku ini dipandang, supaya tenar, ya kan? Aku ini orang baik, aku ini, supaya orang tuh menghargai kita, ya kan? Nah disitulah kesalahan kita, ya kan? Nah sebenarnya kembali lagi sih ke hati. Kalau kita mau bantu ya bantu aja. Kita pengen jadi terang aja. Kita nggak perlu jadi terang ketika ada wartawan. Kita nggak perlu jadi terang ketika ada orang-orang yang menonton kita baru kita jadi terang, ya kan? Pasti ada teman-teman yang model seperti ini ya kan. Kalau nggak ada orang nggak mau ngapa-ngapain. Tapi begitu ada banyak orang dia mulai gerap ya, wah ngapa-ngapain. Nah di situ kan cari muka. Nggak bener cari muka. Bukan keterang tapi cari muka, betul. Tapi ada juga lawannya loh. Apa? Kayak kalau mau terang tuh bener-bener dia maunya sembunyi-sembunyi bagus sih, maunya sembunyi-sembunyi.
Tapi terus kalau misalnya, tapi terus ngelarang orang yang tahu buat cerita ya itu juga nggak salah sih sebenarnya. Tapi kan sebenarnya dari cerita orang itu bisa jadi berkat juga gitu. Itu berarti malu berlebihan ya atau lebih ke apa sih? Malu berlebihan. Nanti sih kalau saya sih nanti disesuaikan dengan konteks ya, konteks situasi, konteks kondisi ya. Dalam kondisi yang seperti sekarang ya corona ya kan. Ketika kita pengen jadi satu teladan, kita bantuin, kita expose. Misalnya contoh. Supaya kita menggerakkan orang-orang juga, oh iya kita bisa bantu di area itu, contohnya seperti itu. Atau kita, udahlah nggak usah dah, kita bergerak di silent, ya kan? Bisa juga sih sebenarnya, tergantung konteks sih. Tergantung konteks ya. Dan kembali ke hati sih. Kembali ke hati teman-teman. Kembali ke hati. Gimana biar hati kita bersih ya? Tonton story yang sebelumnya. Hubungan pribadi dengan Tuhan di situ ada semua. Pokoknya dicek semua story yang sebelumnya. Oke, lagi nih kok. Ya. Harus gak sih kita tuh membangun hubungan dengan banyak orang, atau cukup dengan sedikit orang aja tapi berdampak? Karena ada ada ungkapan kayak carilah teman sebanyak-banyaknya. Itu kalau dari pandangan Kobram sendiri. Kalau dalam pandangan saya ya sekarang carilah teman sebanyak-banyaknya. Tapi carilah sahabat dengan sekuat sedikit tapi kualitas mungkin, ya kan? Kita nggak akan bisa membangun sahabat lebih dari 10 kayak nggak mungkin deh, kayak nggak mungkin, ya kan? Satu aja susah. Tapi bangun pertemanan, ya kan? Kalau nanti teman-teman beranjak dewasa, semakin gede, semakin nggak punya teman rasanya. Tahu yang namanya uang, ya kan? Uang tuh tanda kutip bisa dicari dalam satu komunitas. Semakin banyak teman, ya nggak nih? Ya kan? Semakin artinya gini, kita bangun pertemanan, tapi juga motivasi nanti biar gampang lah relasinya, enggak juga. Tapi saya katakan gini, bangun pertemanan itu akan membuka banyak hal sih. Dari cara mindset kita, cara berpikir, cara ngomong, cara mengatasi masalah, kita bisa dapatkan value, solusi dari mereka juga. Tapi yang paling kuat nanti tetap dari sahabat. Nah, teman-teman harus bisa bedain mana teman, mana sahabat. Itu dia sih. Karena kadang nggak semua orang tuh permasalahannya sama. Sudut pandang orang beda-beda kan. Kalau kita punya sahabat 5 orang, berarti kita punya 5 sudut pandang juga, ya kan? Itu. Dan 5 ini sebenarnya sudah cukup sih untuk memperkaya kita. Atau malah membuat lebih bingung. Ini yang aneh. Saya rasa gini sih, nanti sahabat itu karena kita sahabat tuh ada kecenderungan yang akan memilih yang punya alur yang sama dengan kita. Dan nanti saya percaya nggak akan bikin bingung. Ya kan? Memang nanti ada satu titik di mana kita bingung. Di saat kebingungan itulah kita sadar kita butuh Tuhan. Itu deh. Oke. Wah, ini kayaknya selanjutnya ini Vanes juga ini yang lebih ngerti. Aduh. Apa sih? Kalau perasaan-perasaan sama aku gitu ya. Iya nih kayaknya. Soalnya kalau dari cowok pribadi nih cara memperbaiki hubungan yang udah pernah rusak sama orang lain, kalau aku sebagai cowok ngalaminya malah oke lah, mungkin waktu dulu aku misalnya aku SMA pernah punya temen nih, terus kelas rusak kan hubungannya, nggak pernah ketemu lagi, tapi nanti waktu ketemu tiba-tiba bisa balik sendiri. Kalau dari sisi cowok soalnya kayak gitu kayak kan, biasa aja gitu ya, as simple as that. Kalau perempuan paling butuh tahunan kali ya. Ini kalau dari sudut pandang cowok-cowok kan sudah cara memperbaiki hubungan yang pernah rusak sama orang lain itu kan lebih ke ada jarak gitu, terus nggak mau ketemu kamu. Nih kalau misalnya udah lama gak ketemu, apa kabar bro, gitu kan ya gue ya. Ini kalau dari sudut pandang cewek ini kok kayak itu lagi. Padahal udah misalnya udah gendong anak, udah gandeng-gandeng cucu, itu masih gimana? Cucu loh sampai. Udah. Sebenarnya jadi masalah buat saya ini sih, contoh kasus yang di cewek ya. Ada banyak cewek yang terlalu banyak buat saya berjalan dengan memakai perasaan. Artinya bukan dipimpin oleh Tuhan, tapi dipimpin oleh perasaan, ya kan? Dan yang bisa mengandung itu kan cewek. Iya, betul sekali. Kita kan nggak akan hamil. Iya. Dari situ bagus juga sih, cewek itu lebih punya kekuatan untuk mengandung perasaan,
mengandung memori masa lalu. Ngempet kan? maksudnya. Kalau cowok itu tidak terlalu banyak memikirkan hal detail. Jadi lebih condong, dulu di masa lalu aku pernah disakiti sama orang itu. Tapi detailnya rada lupa, tapi aku pernah disakiti sama orang itu. Nah, misalnya gitu ya. Tapi kalau cewek, wah dulu itu loh, pas detik sekian dia gini, detik ini jadi apa ya? Karena punya kekuatan untuk mengandung, ya kan? Tapi buat saya gini, ketika kita mulai belajar di renew our mind, kita mulai namanya ada metanoia, perubahan pikiran. Kita mulai belajar Tuhan, pikiran saya submit pada Tuhan. Kecepatan kita untuk menundukkan perasaan kita itu menentukan seberapa cepat pulihnya juga hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama kita. Ada satu yang bagus. Kepahitan itu adalah ketiadaan pengampunan. Ketika kita pahit, itu sebenarnya karena kita nggak punya namanya kekuatan untuk mengampuni. Nah, buat cewek-cewek sih saran saya, yuk belajar. Jangan berjalan dengan perasaan. Tapi Tuhan dalam situasi ini harus ngapain? Ketika kita mulai bisa sinkronkan hidup kita dengan kebenaran, kita tahu kok, ianya harus aku ampuni. Ya udah ampuni. Biarpun memang kadang untuk proses pengampunan itu lebih cepat pria. Saya nggak tahu ini bener atau enggak. Ya, cewek karena wah perasaanku dulu aku disakiti gini. Coba logikanya ya wis lah gitu kan. Ya wis lah gitu. Biarpun kadang sakit juga ada sakitnya, tapi kita enggak terlalu banyak pakai perasaan, kita pakai logik gitu sih. Jadi buat saya seperti itu sih, Nes. Sebenarnya ini aku ini pengalaman pribadi juga. Wah, banyak curcolnya. Tapi ini pengalaman pribadi, bukan Vanes yang ngalami, tapi Vanes ngeliat ya. Jadi tuh ada teman Vanes itu tuh yang pinter banget kok. Nggak cuma pinter di bidang studinya, tapi pinter ngolah pikiran sama perasaan. Dan itu susah banget kan kok, apalagi buat cewek. Dan dia tuh dipandang nggak asik gitu loh kok. Jadi kayak kalau kamu nggak baperan, kamu nggak usah masuk ke kelas ini gitu loh. Itu kan kejam banget. Itu kalau buat cewek itu kayak kalau misalnya, ya kalau misalnya udah tanda kutip baperan itu kan pasti kan gampang gosipan. Terus, kok bisa gitu sih? Nggak apa-apa, aku dukung kamu. Tapi kalau misalnya dibukakan pikiran kedua, dibukain opini kedua, kalau misalnya, tapi kalau kayak gini, Bu, dilihat dulu dari sudut pandang yang lain gitu, tunjuk, kamu tuh kok nggak belain teman kita sih ya? Piki. Repot ya. repot banget. Itu apalagi itu cewek-cewek SMA itu repot. Tapi sebenarnya gini, kunci utama buat saya untuk memulihkan hubungan dengan seseorang ya. Ketika kita belajar untuk memulihkan, itu bukan lagi tentang siapa benar, siapa salah. Siapa menang, siapa kalah. Ketika kita belajar untuk memulihkan hubungan, kita belajar untuk menundukkan diri, ya kan? Artinya, it's not about you and me again, tapi ini is about us. Nah, yang kita bisa kan kita, gitu loh. Jadi kalau kita bisa bawa konteks ini ke dia kan nggak akan merasa diserang. Ini bukan kamu yang salah sih, makanya aku gini. Jadi itu masih saat kemudian kamu minta maaf kok masih nyerang gitu kan. Jadi ketika kita untuk yang memulihkan hubungan itu bukan lagi tentang siapa salah sama benar, siapa menang siapa kalah, tapi tentang kita mau ngapain sih dengan hubungan kita ini, baik pertemanan, persahabatan, pacaran, pernikahan, hubungan orang tua dengan anak. Buat saya kuncinya bukan lagi tentang menang kalah, benar salah, tapi kedewasaan. Kedewasaan sama tentang kita. Itu juga nggak cuma berlaku buat yang cewek loh, buat yang cowok juga. Kalau tadi Kofram juga bilang kan, buat yang cewek jangan biarkan perasaan memimpin lebih dari Tuhan memimpin hidupmu kan. Buat yang cowok juga jangan pakai logikamu tuh. Biarkan Tuhan juga mengambil alih pimpinan dalam hidup kita, biar logika kita ini juga harus dibuat gimana caranya mengikuti apa mau Tuhan itu. Setuju. Ya kok ya. Iya, cowok juga jangan kebanyakan mikir, peka dikit. Nah, ini tema lah ini. Oke, kok itu kan kita kan sudah bahas tentang memperbaiki hubungan ya kok lah. Kita kan juga kalau misalnya mau memperbaiki hubungan kan pasti kan ada rasa malu ya kok, apalagi yang nggak pernah disinggung. Lah, terus ini sudah konteksnya ke konteks orang baru. Cara ngurangi malu kalau mau ketemu orang baru. Kayak kalau misalnya benar-benar baru ketemu, terus juga kayak kalau misalnya kita habis nolongin orang kan sebenarnya kan kalau cuma nolongin itu tanpa terima kasih, tanpa apa gitu kan juga kadang kan agak
kurang. Itu gimana sih cara mengurangi malu kalau ketemu orang baru? Ya, oke. Khusus topik ini saya banget. Saya dulu dari grow up sebagai orang yang shy, pemalu, minder, dan kalau berpergian saya lebih suka membawa earphone, buku. Dulu udah ada earphone. Ada. Kalau earphone ada, cuma gadgetnya itu loh, masih zaman Walkman. Itu dengerin lagu pembaca. Nah, saya lebih asik sebagai pribadi yang introvert, ya kan. Saya menutup diri, mau orang-orang ngapain di sekitar saya, I don't care, ya kan. Saya baca buku, saya dengerin musik, it's about me, ya kan. Sebenarnya, tapi di sini sebenarnya ada satu teriakan sih, "Mbok tolong dong lihat saya," gitu kan, sebenarnya gitu. Nah, tapi ketika Tuhan mulai berurusan ini dengan saya, asik banget, ya kan. Satu saat saya ingat, saya tuh lagi nunggu satu temen ikut seminar, ya kan. Saya jemput dia. Biasalah, karena saya suka on time, malah before time waktu itu. Saya datang duluan, saya bawa buku sama ini, saya dengerin musik. Tapi tiba-tiba waktu itu Roh Kudus bicara lembut banget. Saya lihat ada satu orang bapak-bapak di situ, dia juga lagi nunggu. Saya nunggu, dia nunggu juga. Saya asik dengan buku saya, yang saya buku rohani loh, kan? Buku rohani lagi itu kan. Tapi tiba-tiba Tuhan bisa hentikan itu dan tiba-tiba saya tahu tuh jelas. Kenapa enggak kamu bicara dengan dia? Buat saya itu satu yang menakutkan, karena sebenarnya sebagai orang yang pemalu, peminder, untuk bertemu dengan orang baru itu bukan satu hal yang mudah banget, ya kan? Yeah. Kalau ada waktu deh saya cerita lah, ya kan? Ada trauma-trauma yang membuat saya semakin tertutup, ya kan? Tapi puji Tuhan, Tuhan mulai keluarkan itu dari cangkang, ya kan? Ternyata untuk keluar dari keminderan, dari pemalu, dia keluar, mulai bertemu dengan orang baru. Waktu itu buat saya satu langkah menakutkan, tapi ya udah ambil aja. Saya belajar letain buku, saya datangin ke bapak-bapak itu, "Om, lagi ngapa Om?" Dan dari puji Tuhan banget, dari situ saya punya satu kesimpulan bagus. Saya tanya cuma 2 kata, dia jawabnya bisa berparagraf, ya kan? Dan dari situ sudah muncul satu hubungan. Tiba-tiba ternyata berkomunikasi itu nggak susah ya, gitu kan? Dan itu semakin lama mulai Tuhan latih. Ketika saya mulai berani respon. Saya bukan lagi sebagai orang yang pemalu, minder, bahkan sekarang ada satu kesukaan kalau ketemu orang yang baru, apalagi orang baru itu punya kualitas. Saya suka di situ. Intinya jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk keluar. Berani sapalah. Itu. Berarti pemalu itu juga bisa menghambat kita jadi terang sebenarnya ya, Kok ya? Ya, bener banget. Karena istilahnya gini, itu kayak jadi satu cangkang ya buat kita ya. Harusnya kita tuh keluarkan cangkang kita keluarkan mutiara kita. Tapi kadang-kala cangkang kita bisa banyak-banyak. Ada cangkang ketakutan, cangkang malu, cangkang minder, entah cangkang apa lagi. Nah, itu harus dibuka supaya terang kita bersinar. Itu. Tuh teman-teman, buat yang mungkin teman-teman pemalu, buat yang teman-teman mungkin minder, mari kita keluar. Keluar dari rasa malu kita, keluar dari minder kita. Karena Tuhan pasti punya rencana yang hebat. Amin. Dan itu terjadi kalau kita nggak malu. Nggak malu bukan malu-malu. Iya, itu beda. Itu kebablasan. Tapi kalau orang malu-maluin gitu, terus case-nya gimana? Beda konteks ya. Ya masih gini, buat saya pribadi ya, jangan takut tertolak. Jadi memang ada satu yang menakutkan untuk kita bertemu dengan orang baru. Dulu saya ngalami waktu kos, ya kan. Waktu pertama kali kos ketemu dengan orang baru tuh caranya nyapa gimana? Mereka kan kakak-kakak angkatan gitu kan. Jadi untuk say hi, untuk kapan, untuk kenalan dan sebagainya itu kadang jadi satu waktu yang menegangkan. Gak tahu kamu ngalami gak? Besok dia yang ospek. Oh. Apalagi ya. Jadi tapi disitulah saya mulai belajar ya kan untuk bisa say hi, untuk banyak dan bisa membuka percakapan, ternyata itu sangat penting ya kan. Punya cerita, ada temen yang gelarnya S2 loh, S2, tapi dia punya skill komunikasi yang rendah. Akibatnya sampai sekarang dia itu kesulitan untuk menemukan pekerjaan yang tetap, pindah. Padahal ketika pindah, gajinya apakah dari terakhir? Enggak, ulang dari awal lagi, ya kan? Yeah. Sementara ada teman-teman yang IPK-nya cuma 2 sekian,
tapi hari ini dia melejit sebagai kepala cabang dan sebagainya, kan apa? Punya skill komunikasi yang tinggi. Ya. Jadi teman-teman yang IPK-nya rendah, jangan khawatir. Tapi jangan juga malas belajar. Jangan malah dijadiin alasan apa berarti. Harus balance. Tapi dari situ saya belajar, namanya kita hidup. Komunikasi kita, skill komunikasi kita harus berkembang. Kita harus berkembang, berkomunikasi dengan orang tua seperti apa, orang lebih tua seperti apa, orang yang lebih senior, atau dengan junior di bawah kita seperti apa. Ketika kita bisa mengembangkan itu, kita jadi pribadi yang berbeda. Benar. Makanya hari ini, tapi satu langkah awal buat kita, keluar dari namanya malu, keluar dari namanya minder. Itu deh. Bicara tentang skill komunikasi, Wah. itu nggak jauh-jauh dari kata asik ya kan. Nah. Kayak mungkin kita ketemu orang baru, wah ini orang kok asik banget gitu kan. Dan tentunya kita pun juga pengen tuh jadi asik. Nah, tapi kadang-kadang dalam kita berusaha buat menjadi asik, kita tuh kebablasan malah jadi so asik. Lebay. Lebay. Jadi kok pernah ada tips gak? Gimana sih biar kita tuh asik? Enggak so asik gitu. Kobram kan dari background orang yang dulunya pemalu, sekarang jadi ya seperti inilah. Pasti punya lah tips-tipsnya ala Kobram. Buat saya sih sebenarnya sampai sekarang dulu kan saya berbeda ya. Udah juga bukan orang sanguin, saya orang yang melankolis, tertutup, minder dan lagi tertutup, minder, malu lagi. Jadi tapi buat saya untuk dulu menemukan kata asik itu susahnya minta ampun. Ya kan? Saya sampai ingat waktu SMA saya pernah doa sama Tuhan, Tuhan tolong ajari saya guyon tuh gimana tuh Tuhan. Bayangkan, untuk guyon aja saya doa loh, ya kan? Karena saya dulu merasa saya bukan orang yang asik, ya kan? Tapi ketika mulai berjalan waktu saya temukan, oh iya, itu tadi mulai belajar. Lihat orang, lihat teman dan sebagainya. Oh asik itu seperti ini. Proses ya berarti. Proses. Ya, untuk jadi asik itu proses, ya kan. Nah supaya kita nggak semakin kebablasan asiknya, ya kan. Buat saya kita harus ini sih, be a right man in the right place. Ketika kita jadi orang yang right man in the right place in the right time, kita bisa jadi orang yang nanti punya ucapan yang benar, tindakan yang benar juga. Jadi sebenarnya kuncinya sih ya, kalau kata simpelnya ya, pinter-pinter bawa diri sih. Pinter-pinter bawa diri. Kapan kita harus stop joke? Kapan kita harus lempar joke? Kapan kita harus silent? Kapan kita harus speak? Jadi, tapi ini nggak ada rumusnya ya kan. Ketika kondisi ini maka gini-gini nggak ada. Nanti kita akan pelajari di situasi, di kondisi yang ada. Bisa salah, bisa. Tapi lewat satu proses kita akan bisa jadi orang yang terang tapi juga asik. Oke. Terang dan asik. Terang dan asik. Itu tadi pas sekali membawa diri. Yang pertanyaan yang terakhir ini kok. Oh, terakhir. Kata kunci. Membawa diri, bisa dijelasin lagi nggak ya kok? Membawa diri itu maksudnya gimana? Terus kadang-kadang tuh kalau dari pengalamanku pribadi, karena aku terlalu fokus dengan gimana cara aku membawa diri sekarang, aku malah jadinya pendiam banget karena mau ngomong tuh jadi takut, bener gak ya, bener. Kalau dari Vanes gimana, Nes? Ya sama pernah ngalamin ini? Oh, sering banget ngalamin, soalnya kan sudah kayak di otak tuh udah kayak, oh ini habis ini kayaknya kalau misalnya dia ngomong kayak gini responnya udah sampai kayak bayangin responnya ini bakal gimana, responnya ini bakal gimana, tapi tiba-tiba jadi cenayang. Nggak sebenarnya jadi cenayang. Tiba-tiba udah mau ngomong, saking lama mikirnya tuh orangnya udah pergi duluan loh. Pengalaman pribadi. Tahu banget. Telat action ya. Kelamaan soalnya mikir duluan. Ya. Saya untuk membawa diri itu buat saya juga namanya proses kehidupan, ya kan. Dulu saya grow up sebagai orang yang nggak punya teman, nggak punya sahabat. Sekarang saya renungkan, kenapa saya bisa nggak punya teman? Kenapa saya nggak punya sahabat? Salah satunya itu nggak bisa membawa diri. Dulu saya, kalau orang-orang bilang cool, ya kan. Tapi sebenarnya bukan cool, saya pendiam, ya kan. Orang cool, Bram itu cool banget ya. Sebenarnya nggak pendiam banget, tapi di situ sebenarnya ada satu keminderan besar, ya kan. Nah, sebenarnya tadi ya, right man in the right place in the right time. Kapan kita bicara, kapan kita berhenti ngomong, kapan kita bertindak, kapan kita terus gestur tubuh kita waktu diajak bicara seperti apa, terus mata kemana, ya kan? Itu akan menentukan siapa diri kita. Nah itu nggak bisa diajari satu hari,
ya kan? Itu akan butuh satu proses. Tapi bisa dipelajari, bisa. Ya, buat saya membak diri itu akan jadi satu kunci besar buat hidup kita untuk kita jadi orang yang sukses atau yang gagal. Orang yang sukses itu orang bisa membak diri di mana dia berada, ya kan? Contoh simpel aja lah, nggak mungkin kita di gereja ke waktu kebaktian kita ambil kostum kayak ke pantai. Itu orang yang salah itu kostum. Seperti itulah contoh ekstrimnya kan. Artinya kita bisa mbak diri dimanapun kita berada, ya kan. Waktu kita dengan orang yang lebih senior, nggak mungkin lah pertama halo bro, gitu kan, nggak mungkin kan. Ya kan. Artinya kita punya satu apa ya? Oh ini di sini aku bisa mbak diri seperti apa. Nah itu nggak bisa dipelajari serta merta enggak. Tapi memang itu butuh dikuasai. Di Amsal 16:32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Artinya ketika kita bisa menguasai diri kita, aku kok pengen lemparkan, aku kok pengen ngetuk ini ya. Tapi waktu itu coba dicerna sebentar, pas nggak ya? Gitu kan. Nggak mungkin lah kita di suasana perkabungan kita ngelempar juk yang gitu kan. Ya. Bisa bangkit nanti ya. Ya. Jadi artinya kita bisa menguasai diri dari mulut kita, lidah kita, tindakan kita. Nah, orang yang menguasai diri itu melebihi orang yang merebut kota. Artinya kita belajar untuk bisa menguasai diri. Mulut, ucapan, tindakan, mata, dan sebagainya. Buat saya, nah situ membak diri itu satu proses di mana kita bisa menempatkan diri kita seharusnya. Dan itu penting banget. Penting banget. Penguasaan diri itu juga salah satu dari buah roh ya. Betul. Ya, yang artinya kalau kita mau itu nanti Roh Kudus pasti bekerja lah. Amin. Pasti membantu kita. Dan penguasaan diri itu lebih susah soalnya menyangkut semua aspek loh. Kalau kita mengasihi nggak boleh berlebihan juga. Kalau misalnya kita sabar berlebihan juga susah. Itu sebenarnya sih penguasaan diri itu emang paling susah soalnya kaitannya hampir ke semua. Oke, mungkin dari Kobram ada yang mau disampaikan kok buat teman-teman yang ngelihat. Ya, oke. Dari tadi mungkin diambil bisa di trace down ya. Jadi sebenarnya kita kuncinya di menguasai diri ya. Ketika kita bisa menguasai diri kita bisa membak diri kita juga nanti bisa membak pertemanan kita semakin sehat. Pertemanan kita semakin hidup. Kapan kita say no tanpa feeling guilty, ya kan? Kapan kita bisa say yes tapi juga bisa bikin mereka bisa respect, ya kan? Kapan kita bisa jadi terang tapi asik, nggak terang yang gitu kan, terang yang seperti itu. Kapan kita bisa menjaga rumah kita dari orang yang toksik seperti apa? Nah, sebenarnya kuncinya di satu nih, menguasai diri kita. Kenapa enggak hari ini kita mulai bisa introspeksi orang-orang di sekitar kita tuh kayak apa? Ada satu ngomong gini, tunjukkan saya 5 sahabatmu, maka saya akan tahu kamu seperti apa. Artinya hari ini kita coba mulai kenali sahabat-sahabat kita seperti apa. Apakah mereka benar-benar orang yang berkualitas, atau mereka yang orang-orang cuma bisa having fun, tapi nggak bisa diajak lebih dalam lagi. Yuk tempatkan di luar sedikit. Kita cari, kita doa sama Tuhan untuk cari Tuhan, berikan saya sahabat-sahabat yang jadi tiang-tiang yang kuat di hidup saya. Seperti itu. Jadi kuncinya di satu sih, mastering yourself. Wow. Tapi harus pakai Roh Kudus ya. Iya. Wah, harus gitu. Makasih kok buat quote terakhirnya ini. Thank you kok. Yeah. Buat teman-teman kalau misalnya nih mau request topik apa, bahas topik ini dong, bahas topik ini boleh banget. Kalian bisa request di komen bawah atau bisa juga kalian langsung DM kita aja, di Instagram Yutsila, sekalian di follow juga, boleh banget lah. Jangan lupa stay tune buat konten kita tiap Sabtu jam 5 sore. 5 sore lo ya, sore. jangan pagi-pagi. Nanti nyanyi yang ikut sahur. Oke, stay tune buat story kita next week. Don't forget to like, comment, subscribe. Jangan lupa bunyiin loncengnya. Oh iya. Yeah. See you next time. God bless you. God bless.